kali sama tahun baru mau lama. Ke pantai, ke pantai. Lah ada kawan ke Soboan, kurang kecantik aku kan itu kan 2 jam. Ke mana gas jalan. Ieu majang kebaikan urang ieu. Nya tuh sok buru. Kamu sok Kali gerak. Kue sakedeung ya langsung saya hidung. perlu ke segini. Atau gimana? Bicara dong. Ngomong. Assalamualaikum, Pak Adang. Gimana Pak pelanjutannya Pak ini Pak? Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin-poin tuntutan hasil kesepakatan seluruh karyawan PKL yang kemarin dilaksanakan di Balai Kota. Pertama, menolak keras sistem pengupahan berdasarkan hitungan hasil Undang-Undang Cipta Kerja PP 36. 2. Penyelesaian tunggakan iuran BPJS selama 6 bulan dan harus dibayarkan setiap bulan sehingga memperhatikan kesejahteraan seluruh karyawan dan tidak ada perbedaan antara atasan dan bawahan. Betul. 4. Yuk, Bang. Santai. Tenang. Kantor pelawan yang biasa ada kecil. Santai. Empat, pengkajian ulang masalah pemutihan yang telah dilaksanakan dan harus sesuai dengan hak karyawan berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003. 5, apabila jajaran manajemen tidak dapat menyelesaikan tuntutan karyawan dengan secepatnya, seluruh karyawan menuntut untuk mundur dari jabatannya. Mohon maaf, saya ulangi ya. Permintaan karyawan. 1. Penolakan keras sistem pengupahan berdasarkan hitungan hasil atau tolak keras Undang-Undang Cipta Kerja PP 36. 2. Penyelesaian tunggakan iuran BPJS selama 6 bulan dan harus dibayarkan setiap bulan dengan tepat waktu. 3. Penyetaraan dan memperhatikan kesejahteraan seluruh karyawan dan tidak ada perbedaan antara atasan dan bawahan. 4. Pengkajian ulang masalah pemutihan yang telah dilaksanakan dan harus sesuai dengan hak-hak karyawan berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003. 5. Apabila jajaran manajemen tidak dapat menyelesaikan tuntutan karyawan, seluruh karyawan menuntut untuk mundur dari posisinya. Sebelum permasalahan tuntas, seluruh karyawan akan mengadakan sweeping bagi siapa saja mereka yang masih bekerja. 7. Segala sesuatu keputusan harus dilaksanakan secara musyawarah dan ditulis supaya keabsahannya dapat diterima seluruh karyawan. 8. Kalau pihak perusahaan menyatakan memang benar-benar kolab, maka segala sesuatu permasalahan karyawan harus diselesaikan dengan Undang-Undang 13 tahun 2003. 9. Seluruh karyawan menuntut dijalankannya normatif. Mungkin demikian tuntutan karyawan yang kemarin diajukan ke terima kasih. Tapi karena mau macana gancang deing. Ya, 1. Intinya menolak keras PP 36 pengupahan satuan hasil. Ya. Saya PP ini
bukan saya yang memutuskan, bukan saya yang membuat, dan bukan saya yang memutuskan. Ini akan dikaji lagi, silahkan. Apakah kalau misalkan PP 36 diberlakukan atau tidak, akan kembalikan lagi kepada pihak mediator. Jawabannya seperti itu. Satu, ya. Kalau misalkan PP 36 dianggap salah, maka harus ada nota tertulis bahwa PP 36 tidak bisa diberlakukan di perusahaan dari dinas terkait. Tuh. Yang kedua, saya tanggapi masalah iuran BPJS. Iuran BPJS saya sanggupi insya Allah bulan Januari yang 6 bulan ini lunas. Ya. Kemarin sebulan 2 kali bayar, tapi nggak ada. Ya. Kemarin sebulan ingin 2 kali bayar. Insya Allah. Oke, kita kan bicaranya sekarang bicara dulu saya tanggapan. Ya, ini bukan bicara tulisan dulu. Supaya apa? Ini posisinya mendengarkan ingat. Nanti tertulisnya itu, ya, tertulisnya itu setelah ini. Karena kalau ditulis di sini kan nggak mungkin, ya nggak? Tuh kan. Kedua, iuran BPJS saya pastikan insya Allah kita tuangkan dalam tulisan bulan Januari yang 6 bulan itu kita selesaikan dengan lunas. Ya. Terus kesejahteraan atasan dan bawahan. Saya tanya balik ke rekan-rekan semua. Di satu perusahaan, di satu instansi, di satu yang sifatnya semuanya, ini apakah ada penanggung jawab nggak? Ada nggak penanggung jawab di atas rekan-rekan semua? Saya tanya posisinya, saya tanya nih, Dinas Ketenagakerjaan, di atasnya ada siapa? Di bawahnya ada siapa? Itu strukturnya seperti apa? Mohon dijelaskan nanti. Ya, itu penjelasannya kembali lagi ke sana. Dan itu juga rekan-rekan harus memahami semuanya. Ya, terus yang keempat, pengkajian ulang pemutihan. Harus mulai dengan PP Undang-Undang 13 tahun 2003. Pengkajian ini boleh dilaksanakan karena ingat, rekan-rekan semua sudah menandatangani PB. Maka siapa yang membatalkan? Saya tidak bisa membatalkan. Rekan-rekan tidak bisa membatalkan. Yang bisa membatalkan siapa? Silahkan nanti dijawab oleh dinas. Bukan saya. Ya. Pihak manajemen dan pihak perusahaan, pihak rekan-rekan semua tidak bisa membatalkan itu. Yang membatalkan sifatnya adalah pengadilan. Silahkan nanti dijawab oleh dinas. Wah. Terus yang poin 5 apa sih? Mana satu mana? Poin 5, apabila jajaran manajemen tidak bisa menyelesaikan tuntutan karyawan, seluruh karyawan menuntut untuk mundur dari posisinya. Saya sebagai manajemen tidak berharap seperti itu. Saya berharapnya rekan-rekan bisa menjalankan pekerjaan. Karena ini proses. Kalau kita mau bisa proses, apalagi kalau misalkan karyawan rekan-rekan semua pada dasarnya di sini tetap ingin seperti itu, ya saya kembalikan lagi ke rekan-rekan semua. Nggak ada kewenangan saya untuk memaksa, mengintimidasi rekan-rekan. Selama ini saya tidak pernah mengintimidasi itu. Terkeluar nggak ucapan saya bahwa itu saya intimidasi? Ya, nah kalau berdasarkan atas tekanan, yang menekannya siapa? Saya tidak menekan, Pak. Manit. Sebentar, saya tawarkan loh. Ya, saya penawaran sampai hari ini, detik ini. Mohon maaf dari rekan-rekan semua, ada nggak posisinya yang tidak menandatangan? Ada. Ada. 1. Berapa? 2. 3. Berapa? 26 orang.
Saya intimidasi nggak? Saya nyuruh nanda tangan nggak, dipaksa nggak? Yang kemarin ditanyain mau daftar gak? Nah, cuman itu. Mau daftar atau tidak? Panit, tekan. Panit, Panit, tekan. Mana panit? Kepala unitnya nggak ada, Kamarana. Kepala unit produksi. Saya tidak pernah bicara PHK murni. Kita luruskan. Oke, kita luruskan itu. Kita luruskan semuanya. Prinsipnya pada dasarnya saat saya Ade Bambang sebagai wakil, saya pernah nggak akan mengadakan PHK. Waktu itu kita selalu bilang sama Ade Bambang sebagai perwakilan dari serikat, sama Ipar, mana Iparnya? Ya, saya bicara PHK murni. Coba. Arep. Cocok seberapa? Ya. Selama ini yang terjadi ya. Itu datang. Ya. Ini. Saat terjadi mediasi antara kita, bipartit antara kita, apa ada tuntutan pemaksaan atau ada ancaman PHK murni? Untuk pemaksaan kan tidak dari awal, tapi ada pemanggilan gitu. Pemanggilan itu sudah terlaksana atau belum, dan sudah dilaksanakan atau belum? Yang manggil siapa? Panit. Kodaria. Oke. Silih tuduh anger. Silih tuduh. Semuanya kita luruskan. Ingat, tidak pernah pakai emosi. Ingat, kita luruskan karena tidak ada penjelasan. Salah satunya, tidak ada hal yang tidak selesai kalau kita bicara baik-baik. Ya. Tidak ada masalah sebesar apapun tidak akan selesai kalau kita bicara baik-baik. Kalau kita sekarang posisinya saling menyalahkan, maka tidak akan ada titik temu. Ya, satu. Intinya seperti itu. Terjawab dari saya bahwa posisinya saya tidak pernah memaksa dan tidak pernah ada ancaman untuk PHK. Ya, lanjut ke poin. Poin 6. Sebelum permasalahan ini selesai, seluruh karyawan akan mengadakan sweeping bagi pekerja yang masih bekerja. Saya balik tanya ke rekan-rekan. Kita mau proses sambil jalan, sambil bekerja, atau kita mau berhenti sambil proses? Itu nanti dibicarakan lagi. Proses dulu baru bekerja. Proses Dulu berapa waktu lama ini ya, kalau misalkan terjadi posisinya itu kita bicara sama mediator. Ada wadah, Ade Bambang nanti akan mewakili wadahnya. Ketidakpuasan masalah ini, ada wadahnya nanti Ade Bambang sebagai serikat di sini, Ipar sebagai ketua serikat di sini akan melayangkan surat ke dinas untuk misalkan kalau tidak selesai sekarang, mediasi lanjutan. Betul nggak, Dek? Tuh, sudah terjawab. Ya. Yang poin 7. Segala sesuatu keputusan harus dilaksanakan secara musyawarah mufakat atau dan hasilnya ditulis supaya keabsahannya resmi. Oke. Kalau untuk musyawarah mufakat, kita bicara selalu bilang, bahkan dalam proses yang kemarin terjadi, saya beberapa kali didatangi oleh Ade sebagai wakil dari kalian dan dari Ipar sebagai wakil dari kalian. Ya, saya selalu bicara sama Ade, saya selalu bicara sama Ipar sebagai serikat di sini. Silahkan Dek, silahkan Ipar. Apa yang dibicarakan nanti mungkin Pak Ade juga akan menjelaskan. Karena sebelum terjadi proses ini, Pak Ade itu beberapa kali datang ke saya. Dan saya tidak pernah menutup diri siapapun yang datang. Tidak pernah menutup diri siapapun yang bertanya.
tidak pernah menutup diri siapapun yang ingin mediasi. Tuh, poin 7 ya. Poin 8. Ini poin 7 nanti pihak wakil rekan-rekan yang akan menjawabnya. Ya. Poin 8. Kalau pihak perusahaan menyatakan bahwa posisinya kolab, maka segala permasalahan diselesaikan dengan Undang-Undang 13. Ada jalur. Mekanisme hukum, prosedural hukum, proporsionalnya seperti apa silakan. Rekan semua yang berada di serikat itu lebih ngerti, lebih tahu bagaimana memprosesnya. Dan keterkaitan PP 36 atau Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang 13 ini semuanya dua-duanya mungkin menurut saya berlaku. Nanti dijawab lagi karena belum ada pembatasan. Silakan menjawab. Mungkin dari saya seperti itu jawabannya dulu. Nanti ada klarifikasi dari dinas. Nanti ada jawaban dari rekan-rekan. Silakan. Terima kasih rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.